Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kita masih di indahnya Ramadan dan masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Ada sahabat kita Hilma tadi yang bertanya bagaimana caranya Ustadz kita berbuat kebaikan agar terus terjaga semuanya itu lillahi ta'ala, begitu ya. Silakan Ustadz Abdul Somad untuk menjawab terlebih dahulu. Apakah kalau kita beribadah lillah, lalu nggak boleh minta surga, nggak boleh minta ampunan, nggak boleh berharap balasan? Padahal Allah membolehkan itu, bahkan memerintahkan itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita minta surga, Nabi yang merintahkan itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga, kalau kamu minta berdoa, mintalah surga yang paling tinggi, firdaus. Jadi beramal minta balasan pahala nggak salah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh, Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Dalam kasus ini ulil amri para ulama. Para ulama membenarkan itu. Jadi ketika ada orang berpuasa ingin dapat kelipatan amal, memang Nabi yang menjelaskan itu. Dalam Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Tapi khusus di bulan Ramadan ini bahkan sampai kepada sab'imi'ati dha'fin, 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dalam Quran dikatakan orang yang bersedekah, kalau ada orang bersedekah minta dapat pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, satu biji, satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 500, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Adapun ungkapan aku beramal bukan karena ingin surgamu, aku hanya ingin mengharapkan cintamu, itu pun tidak juga salah. Tapi itu orang yang sedang mabuk dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak meninggalkan syariat. Itu sudah jadi lagu Bang Ustadz Sofyan. Sudah disyairkan oleh penyair Indonesia dalam untayan syair. Bila sujudku ingin mendapat takut dari nerakamu, maka bakarlah aku dengan nerakamu itu. Tapi saya belum berani menyanyikannya. Karena saya masih berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu kemudian setiap pagi, setiap malam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi intinya, kalau kita berpuasa, bersedekah, bertahajud, ingin dapat pahala, ingin dapat surga, ingin dapat ampunan Allah, ingin dapat kelipatan amal, tidak salah. Karena yang memerintahkan itu Allah dan Rasulullah SAW. Tapi ketika kita beramal ingin dipuji calon mertua, nah itu. Nanti 3 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Kata Allah, idhabu ila Isa, pergilah kamu menemui Isa. Kenapa? Karena dulu kamu beramal karena ingin mendapatkan balasan dari Isa. Cari Nabi Isa. Kelompok kedua, dulu kamu beramal karena Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Cari Uzair, minta balasan dari dia. Kelompok yang ketiga, idhabu ila man turauna ilaih. Cari orang dulu kamu beramal karena siapa? Minta pahala dari dia. Aku tidak akan berikan. Karena kita semua beramal lillahi ta'ala. Bagi yang melafalkan niat, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang melafalkan niat, nawaitu shawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ada ikhtilaf tentang melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tapi tidak jadi ke masjid gara-gara takut dipuji. Kenapa enggak ke masjid? Saya menjaga hati saya takut riya. Kata Imam Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirk. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Enggak jadi ke masjid karena takut dipuji, riya. Beramal apalagi sampai streaming, hai guys, syirik. Jadi yang benar bagaimana? Ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tarawih, witir yang kulaksanakan ini, iktikaf ini adalah sunnah. Adapun hatiku tolong bersihkan ya Allah.
maka insya Allah Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin, amin ya rabbal Demikian, alamin. Baik, terima kasih Was. Selanjutnya saya ke para jamaah, sahabat-sahabat kita yang sudah siap pertanyaan. Tadi rame banget, silakan. Saya ke bawah dulu nih. Mana tadi? Oh, waduh, bingung nih saya. Oke, siapa duluan? Boleh. Tadi yang sudah siap dengan mic-nya, oke. Boleh dikenalkan, lalu diajukan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lulu Koldia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta semester 2. Ustadz mau nanya, adakah amalan yang dianjurkan untuk perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Muta'ali untuk bisa langsung menjawabnya. Baik. Adakah amalan yang dianjurkan bagi perempuan yang sedang haid? Banyak sekali. Memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan yang berpuasa. Memang dia tidak bisa berpuasa di siang hari. Tapi ketika memberikan takjil, makan, minum. Tapi setelah azan maghrib Ustaz ya? Tentunya. Setelah azan maghrib. Tentunya. Itu sebabnya sebetulnya tidak terbatasi peran perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian punya anak perempuan 3, katanya, kau jaga, kau urus, jaga kehormatannya, maka kalian ahli surga, katanya. Rasul saya cuma punya anak 2, sama saja. Rasul saya punya anak 1, sama saja. Jadi sebetulnya tidak ada peran yang dikurangi dari perempuan-perempuan yang sedang haid tadi. Justru dengan haid, maka zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi satu-satunya yang disuruh diperbanyak dari Allah untuk hambanya adalah zikir. Enggak ada ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu tazawwaju katsiran. Enggak ada tuh Ustaz. Waruba. Masna wa thulatsa wa ruba, tidak ada. Yang perlu diperbanyak adalah zikir. Memang para ulama kalau dalam kajian fikih berbeda pendapat. Ya, terkait perempuan yang sedang haid apakah boleh baca Quran atau tidak, dipegang atau tidak. Kalau dipegang tidak boleh. Tapi membacanya menurut guru saya Syekh Mutawalli Asy-Syarabi dan para alim ulama yang lain itu amat sangat diperbolehkan untuk membaca Quran. Itulah kita sebagai muslim muslimah pentingnya hafal Quran. Jadi walaupun ya kita tidak pegang Quran, kita tidak menyentuh Quran, kita boleh nggak membacanya? Boleh. Itu dalam Sahih Muslim dijelaskan. Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki itu mau dilempar ke neraka jahanam. Tiba-tiba ada seorang anak protes, "Ya Rabb, jangan lempar beliau." "Kenapa?" "Bapak saya." Lantas dijelaskan, bapak kamu di dunia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Sekalinya sholat, sholat Daud. Sehari sholat, sehari tidak. Sehari sholat, sehari tidak. Daud itu puasa, bukan sholat. Ya. Ramadan tidak puasa. Uang banyak, tidak haji. Subhanallah. Apa kata anak tersebut? "Ya Rob, bapak saya betul bukan ahli ibadah, bukan orang baik, tapi bapak saya mengirim saya ke pesantren sehingga saya belajar Quran, mana tajwid yang benar, mana yang tidak, mana hak, mana batil, hingga saya hafal Quran. Lantas hari ini saya menjadi penghuni surga. Orang tua saya yang mengirim saya ke pesantren atau ke IIKI mungkin tuh ya, itu tidak bareng dengan saya di surga. Not fair ya Rob, nggak adil ya Rob. Mau kamu apa?" "Saya mau bapak saya di-invite ke grup ahli surga." Wih, luar biasa. Apa kata Allah? "Malaikat tolong itu namanya di-remove dari WhatsApp grup ahli neraka." Coba itu lihat Al-Quran. Makanya dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat orang-orang dan meruntuhkan derajat orang yang lain. Jadi perempuan yang haidah, yang sedang haid datang bulan, itu tidak terkurangi, apalagi bagi mahasiswa, mahasiswi, iki para penghafal Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka inilah bulan beramal kita sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Terima kasih, Uam.
Ustadz Abdul Muta'ali. Wah, Iya, ini istilah baru nih pelantikan nih. UAS ya? Ini berkah UAS ini. Iya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya undang lagi para jamaah sahabat yang siap dengan pertanyaannya. Silakan tadi, boleh? Yang sebelah sini tadi kayaknya udah siap tadi, silakan. Mana nih? Oh, oke, yang sebelah sini. Silakan, saya ikut turun ke bawah. Dengan siapa langsung diajukan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cindy Nabila dari Institut Ilmu Al-Quran. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat untuk mempertahankan kualitas ibadah kita setelah di bulan Ramadan nanti? Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Seperti itu, terima kasih. Cakep banget ini pertanyaannya. Ini yang terpenting ya, Ustadz. Ketika kita setelah Ramadan, ini orang pada luntur semua. Bagaimana caranya mempertahankan? Sebelum dijawab, kita sahur dulu Ustadz. Silakan.